orang tua itu bisa ya mengajarkan anak menghafal Al-Quran ya sejak dini tadi, kemudian mulai punya target itu usia 2 tahun sudah punya target itu akan bagus sekali. Ya, apakah itu cuma satu baris sehari, ya berangkat dari yang sedikit-sedikit. Dan perlu diketahui bahwa kemampuan anak dalam belajar itu ya berbeda dengan orang dewasa. Orang tua bisa mulai mengajarkan anak dengan hal kecil ya, seperti mendengarkan dan memberi contoh. Ya. Jadi melihat contoh bapak ibunya lama-lama menjadi hafalan anak. Ya. Memang yang paling penting adalah berangkat dari orang tua dulu, ya ikut program tahfidz. Yang keempat, cara agar anak bisa kita ajarkan menghafal Al-Quran, yaitu ikut terlibat langsung. Jadi orang tua ketika menyerahkan anaknya di TK tahfidz dengan tugas per hari menghafal Al-Quran misalnya dua baris hari ini surat apa ayat berapa, kemudian orang tua ikut terlibat langsung menghafalkan seperti yang anak sedang hafalkan. Syukur kalau orang tua sudah hafal duluan, lebih bagus. Ya, cara mengajarkan anak menghafal Al-Quran yang paling penting untuk orang tua adalah keterlibatan langsung. Ya, selain bisa melihat langsung perkembangan anak, ya orang tua juga terlibat secara langsung akan berdampak pada komunikasi anak. Jadi ketika orang tua juga terlibat ngajarin, mendampingi dan sebagainya, maka itu akan terlibat komunikasi dengan anak gitu kan. Oh itu nak pengucapannya kurang panjang. Oh itu nak ini dibaca kol-kolah, dibaca mantul dan sebagainya. Jadi komunikasi. Luangkan waktu setidaknya 10 sampai 15 menit untuk menemani anak menghafal Al-Quran setiap harinya. Jadi anak itu Bu sedikit-sedikit tetapi sering itu lebih baik dibanding dengan sekali waktu langsung 30 menit 1 jam sampai keringetan lah gitu. Itu malah menjemukan. Jadi misalnya 10 menit pagi, 10 menit habis maghrib. Nah, kemudian selain itu di luar waktu yang komitmen 10 menit 15 menit tadi itu ada apa? Ada murotal yang senantiasa memenuhi suasana rumah ya. Nah, yang kelima nih yaitu menciptakan suasana yang nyaman. Jadi ketika anak belajar, suasana dan kondisi yang nyaman adalah kunci agar ia tetap fokus berkonsentrasi. Tapi tak baik juga bila menciptakan suasana mengekang ya. Jadi pengen nyaman, pengen privasi, anaknya dikekang. Ya, dikunci pintunya ya. Kemudian akhirnya anak membuat tidak nyaman. Nah, kita buat ya kita gali dari dalam ya bahwa kita tanamkan bahwasanya ketika kita membaca Al-Qur'an itu kita disayang Allah, kita dapat pahala yang banyak. Buat apa? Buat nanti kebahagiaan hidup kita di akhirat. Ya, anak mulai diajarkan ya apa itu fungsi kenapa kita harus menghafal Al-Quran. Motivasi itu yang paling motivasi. Bukan hanya duduk. Anak suruh duduk. Buka Al-Quran. Dengarkan. Hafalkan. Nah, bukan perintah-perintah seperti itu. Tapi dibuat bagaimana anak itu memandang Al-Quran ini adalah surat cinta dari Allah. Ini adalah petunjuk hidup. Ini kalau kita baca ini sumber pahala yang besar. Ya, untuk mengantarkan kita masuk surga. Ya, di sana kita bisa minta apa aja boleh. Ya, sering dimotivasi ya. Ya. Jadi selain itu juga beri penjelasan anak ya tentang pembagian waktu, kapan waktunya belajar, kapan waktunya dia main, kapan waktunya dia istirahat ya. Ya, ketika memasuki waktu belajar, maka minta anak untuk fokus, konsentrasi tanpa perlu mengancam dan teriak, apalagi cubitan. Apalagi cubitan ya. Jadi ketika memasuki waktu belajar, kita buat time schedule di luar sekolah ya Bu. Di rumah sudah punya waktu, misalnya jam setengah 6 sampai jam 6. Jam setengah 6 sampai jam 15 menit aja misalnya, jam setengah 6 sampai jam 6 kurang seperempat. Ya, kita fokus di situ. Anak disuruh fokus. Apa fokus? Fokus anak adalah
Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'alakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka perhatikan dengan baik. Diam, fokus, konsentrasi. Nah, seperti itu ya. Kenapa? La'alakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Yang keenam, ya, cara agar kita bisa mengajarkan Al-Qur'an kepada anak yaitu kurangi gangguan. Noise, ya, gangguan-gangguan konsentrasi anak itu dikurangi. Zaman sekarang kita sedang melawan kecanduan gadget, ya, kecanduan gadget. Ya. Ini adalah gangguan yang serius, ya, serius. Bukan hanya anak-anak, ya. Anak gede juga itu gangguan yang serius. Betapa banyak anak-anak yang sudah lulus ke gangguan gadget HP. Ya. Begitu pula ibu-ibu habis ikut tahsin dapat hafalan juz 30. Ya karena sering pegang HP, ya bisa jadi juz 30-nya juga ikut menguap. Ya. Nah itu yang harus kita pahami, bahwasanya baik anak-anak maupun orang tuanya juga harus mengurangi gangguan-gangguan yang ada di sekitarnya, ya televisi, mainan, HP dan sebagainya. Ya gangguan-gangguan itu kita minimalisir seminim mungkin. Apabila sudah memasuki waktu belajar menghafal Al-Quran, singkirkan semua gangguan. Ya, udah ada jadwal waktunya, maka singkirkan. Orang tua juga bisa ya memilih waktu yang tepat ya untuk menghindari anak marah karena tidak bisa melihat tayangan kesukaannya misalnya, maka harus dicari waktu yang tepat. Ya, kapan kira-kira pas untuk anak itu diajak belajar Al-Quran. Yang ketujuh yaitu mengatur waktu. Ya, pemilihan waktu untuk mengajarkan anak menghafal Al-Quran itu sangat penting. Ya, seperti ada ibu-ibu ya sudah ketemu waktu untuk mengajarkan menghafal Al-Quran itu ketika di waktu anaknya makan. Jadi ketika makan ibunya mengajarkan murojaah. Ya, jadi ibunya harus punya komitmen untuk mengajarkan ini. Kita ingat filosofi telur ayam. Telur ayam itu akan bisa menetas apabila diremin oleh induknya. Begitu pula mengajarkan Al-Quran akan menjadi hafalan yang baik bagi anak apabila ibunya adalah ngeremin anaknya. Tapi kalau ibunya sibuk bisnis, capek sekali di dapur, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, capek dengan medsosnya, WA-nya, akhirnya anak nggak kepegang, mustahil anak itu akan menetas, telur itu akan menetas menjadi ayam. Anak itu akan menetas menjadi hafidz Quran. Ketika ibunya adalah sering lari-larian, bapaknya sering lari-larian. Nah, misalnya saja memilih waktu di mana anak sudah bosan bermain. Ya, jadi misalnya contoh memilih waktu ya, anak sudah bosan bermain, baru ketika lelah kita kasih makan, kita ajarin Al-Quran. Kemudian kita pilih waktu ketika anak kondisi senang. Jadi anak kondisi senang, ya, apakah kita kasih hadiah atau anak dalam kondisi ceria, nggak capek, bisa baru bangun tidur, nah, itu. Jadi memilihkan waktu yang sesuai dengan kondisi anak itu sangat penting. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang nggak kalah penting yaitu cara mengajarkan menghafal Al-Quran anak adalah menanamkan karakter sebagai penghafal Al-Quran. Nah, ini dalam sikap perilaku sehari-hari. Jadi anak dilatih untuk dekat dengan Al-Quran, dikit-dikit Al-Quran, dikit-dikit Al-Quran, dikit-dikit baca Quran, dikit-dikit baca Quran, dikit-dikit bergumam Al-Quran, dikit-dikit bergumam Al-Quran. Ya, sebagai karakter penghafal Quran yaitu menjaga wudhu. Anak sudah dilatih dari kecil, kalau wudhu batal, wudhu lagi, wudhu batal, wudhu lagi. Dari segi pakaian juga demikian, pakaiannya dilatih untuk pakai pakaian yang sering-sering, pakaian ngaji, ya itu sama dengan pakaian ketika dia mau sholat Jumat, ya untuk anak laki-laki. Ya anak perempuan juga demikian, pakaiannya adalah pakaian mengaji. Jangan sampai ngajar Al-Quran, diajarin Al-Quran, tapi pakaiannya pakaian main, ya pakaiannya pakaian tidur. Ya, itu akan memberikan dampak bagi karakter anak ya ke depan nanti.
Kalau sejak kecil anak sudah dilatih pakai yang bagus, yang rapi, yang wangi, ya, maka sering bersiwak, sering gosok gigi, sering menjaga wudhu, maka apa nanti Allah akan membantu ya menjaga anak ini untuk menjadi apa yang dicita-citakan, yaitu menjadi penghafal Al-Quran. Gimana Bapak Ibu, capek nggak ngajarin anak menghafal Al-Quran? Kan Bapak Ibu yang pengen anaknya hafal Quran. Ketika kita ingin memiliki generasi menghafal Quran, maka tanggung jawab itu sepenuhnya pada kedua orang tuanya. Bapaknya sebagai kepala sekolah memberikan programnya, ya, program disosialisasikan kepada wali kelasnya, dan wali kelasnya adalah ibunya yang akan ya menerapkan apa wejangan dari kepala sekolah untuk diterapkan kepada muridnya, dan anaknya adalah murid yang akan diajarkan Al-Quran. Ya. Yang berikutnya cara agar kita efektif mengajarkan Al-Quran yaitu memberikan reward dan punishment. Jadi basir wa nadhir, ya, dalam Al-Quran itu ada kabar gembira dan ada kabar ancaman. Ya. Diberikan dengan misalnya subhanallah, ya, alhamdulillah, ya, anakku rajin menghafal Al-Quran, mudah-mudahan menjadi hafizul Quran, ahlul Quran, ahlullah wa khasatuhu. Diberikan ucapan-ucapan. Kalau kamu sudah hafal surat Al-Muluk, nak, ya, tadi seperti Ananda ini sudah hafal Al-Muluk, ya. Kalau kamu sudah hafal Al-Muluk, ya, kamu nanti akan diberikan ini sepatu baru misalnya. Ya. Ketika anak butuh sepeda juga jangan dikasih sepeda saja, tapi itu permintaan sepeda dia dijadikan reward yang ada syarat dan ketentuannya. Kamu ya akan diberikan sepeda oleh Abi dan Umi ya kalau kamu sudah hafal juz amma misalnya, seperti itu. Ya, walaupun itu baju baru yang sebenarnya kewajiban orang tua untuk memberikannya, ya, tetapi itu jangan cuma-cuma, tetapi anak harus melalui perjuangan, dan perjuangannya itu dikaitkan dengan perjuangan menghafal Al-Quran. Ya. Nah, jadi insya Allah dengan seperti itu akan membangkitkan semangat, ya, membangkitkan semangat. Kemudian juga diberikan punishment, misalnya apa? Anak pengen main, ya. Dikatakan kamu tidak boleh main ya sebelum jam belajar baru boleh main. Jadi ketika anak tidak menjalankan jam waktu belajar, maka diberikan waktu double, ya, karena tadi pagi kamu nggak belajar, maka malamnya yang harusnya cuma 10 menit menjadi 20 menit, begitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu agar efektif ya bisa mengajarkan tahfidz kepada anak, yaitu doa dari orang tua dan riyadhah, ya, tirakat. Jadi orang tua harus senantiasa menyatu dengan keinginan besarnya, mimpi besarnya apa, yaitu ingin menjadikan anak hafidz Quran, ya, ahlul Quran. Serius nggak nih Bapak Ibu? Pengen punya anak yang hafal 30 juz mungkin dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya dalam sepanjang hidupnya. Kalau itu menjadi cita-cita besar ibu bapak, ya, mulai dengan menyekolahkan anak di tingkat tahfidz, maka itu menjadi doa-doa yang senantiasa dilantunkan orang tua murid, ya orang tua ya kepada anaknya. Ya, setiap habis sholat, kapanpun selalu ingat ya mendoakan agar anaknya menjadi anak yang soleh, solehah, dan menjadi ahlul Quran, sehingga kelak ya anak-anak kita itu akan menggiring atau mengajak kita ke dalam surganya Allah. Kemudian juga diiring dengan riyadhah. Apa itu riyadhah? Riyadhah itu tirakat. Ya. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya hafal Al-Quran, anaknya mencapai cita-cita ini dan itu, tetapi sekedar cita-cita.
nggak sampai kepada riyadhah. Kalau di kampung Bu, Pak, itu pengalaman di kampung saya itu. Kalau menginginkan misalnya anak lulus ujian, ibunya puasa. Ibunya puasa tuh. Kenapa? Anakku mau ujian. Gitu ya. Bapaknya puasa. Nah, bapaknya qiyamul lail di malam hari. Ya, tidak putus-putusnya sampai anaknya berhasil. Demikian. Gimana kira-kira? Kita menginginkan sesuatu yang mahal, yang berharga, tapi kita sudah belum kita melakukan riyadhah, kita melakukan tirakat, ya. Kita berkorban ya untuk keberhasilan anak dengan doa dan upaya-upaya pendekatan diri kepada Allah sehingga bisa mengetuk pintu rahmat Allah. Itu mengetuk ridha Allah itu Bu, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau sudah seperti itu harapannya mudah-mudahan yang kita lakukan ini Allah ridho, Allah mudahkan jalannya. Dan Allah kabulkan setiap cita-cita kita. Nah, kaitannya dengan sekolah, sekolah sudah membekali speaker murotal, ya, speaker murotal. Kemudian ada target harian misalnya 2 baris, ya. Maka itu speaker murotalnya sering-sering disetel di rumah. Kemudian ya memanfaatkan aplikasi ayat untuk menyetel 2 ayat atau 2 baris yang diwajibkan di sekolah tadi untuk hari ini itu disetel terus-menerus seharian. Nah, insya Allah itu anak akan mudah banget mencapai hafalan yang ditentukan ditargetkan oleh sekolah. Sehingga lulus TK, anak bisa baca Al-Quran, anak bisa hafal 2 juz. Dan itu suatu permulaan yang baik, ya, permulaan yang baik. Ya, untuk itu pesan saya terakhir, Bapak Ibu di sekolah sudah diupayakan ya, sedemikian rupa agar target tercapai. Tetapi di masa pandemi ini hanya 2 jam masuk sekolah, ya sangat singkat sekali. Ya, maka kontribusi orang tua dalam mendampingi anak itu sangat dibutuhkan, ya terutama mengikuti program yang sedang hari itu berjalan. Jadi selalu Bu komunikasi dengan wali kelasnya, itu program yang berjalan itu diikuti dengan setia, dengan disiplin. Insya Allah anak itu akan senang nanti ketika setoran ke ke gurunya akan senang, masuk sekolah akan giat. Tapi kebalikannya, jika orang tua nggak mengikuti program yang dicanangkan di sekolah, nggak ngerti tugas hari ini apa, nggak bisa mendampingi anak, akhirnya anak ketika mau ujian malu, minder, ya nggak percaya diri. Dan ini awal dari anak uring-uringan. Ibunya melihat anaknya nggak bisa ujian, ibunya agak sedikit naik volumenya, ya. Anak semakin takut, semakin tidak percaya diri dan semakin tertekan. Nah, ini juga ya bisa menjadi petaka ketika anak mau belajar menghafal Quran tapi sudah ada beban-beban psikologis yang timbul dari suasana yang ada karena apa? Orang tua tidak telaten mendampingi, ya tidak disiplin menemani anak mengikuti program yang sedang berjalan harian di sekolah. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian ya dari saya untuk memotivasi kita semuanya ya bagaimana mengimbangi program sekolah untuk diterapkan di rumah sehingga bahwa keinginan anak menjadi hafidz Quran ini bukan keinginan gurunya semata, tapi justru yang paling berhak memiliki cita-cita yang luhur adalah orang tuanya. Orang tuanya juga terlibat, ikut menghafal juga, kemudian bisa menemani. Dan ini akan menjadi efektif buat anak karena dia akan melihat contoh langsung dari orang tuanya yang sudah cinta kepada Al-Quran, ahlul Quran, dan sudah komitmen dengan Al-Quran. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Banyak ya kesalahan terutama yang saya sampaikan belum tentu yang bisa saya lakukan semuanya, tapi dengan berbagi ini mudah-mudahan menguatkan niat kita semuanya untuk menerapkan pembelajaran Al-Quran buat kita semuanya. Mohon maaf agak kepanjangan, mudah-mudahan waktu yang kita pakai hari ini adalah waktu yang berkah dan Allah berikan ini sebagai sebab
untuk suksesnya kita mengantarkan anak-anak kita menjadi ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian tadi beberapa hal kiat-kiat mendampingi atau kiat-kiat untuk bisa mencapai cita-cita kita sebagai orang tua, menjadikan anak kita penghafal Al-Quran sudah disampaikan oleh Ustadz Soleh. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita aplikasikan minimal itu tadi ada 11 kiat ya, 11 kiat minimal separuhnya 12 kiat ya, minimal separuhnya yang urgen sekali itu bisa kita aplikasikan. Seperti misalnya yang pertama adalah poin pertama adalah mulai dari diri sendiri, mulai dari orang tua. Cita-cita ya, mulai dari cita-cita. Ketika seseorang sudah bercita-cita, pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencapai cita-cita tersebut. Bagaimanapun caranya, insya Allah akan mengerahkan segala daya dan upaya untuk bisa cita-citanya itu tercapai. Ya, terutama dengan memakai senjata pamungkas kita adalah doa. Setelah doa, pasti ada usaha di belakangnya. Percuma doa kalau nggak ada ikhtiar. Percuma pun ikhtiar kecuali dengan diiringi dengan doa yang sangat maksimal. Sekali lagi itu yang pertama adalah cita-cita dari orang tua. Apapun kendalanya, apapun permasalahannya, insya Allah kalau kita cita-citanya kuat, ingin memiliki seorang anak penghafal Al-Quran, penghafal ya, bukan anak yang hafal Al-Quran. Penghafal dengan yang hafal beda ya. Kalau penghafal itu berlaku seumur hidup, insya Allah bisa memberikan manfaat untuk dirinya dan orang tuanya di dunia pun di akhirat terlebih-lebih ya. Jadi action. Niat, cita-cita, niat, doa, dan action. Yang terakhir adalah yang pertama kuncinya istiqomah. Nggak akan bisa tercapai, doanya kuat, kencang, usahanya sesekali, nggak istiqomah, nggak jadi ya, insya Allah. Dan bagaimanapun hasil endingnya nanti ketika sudah kita melaksanakan doanya sudah, ikhtiarnya sudah, ya, istiqomahnya sudah, hasilnya serahkan kepada Allah. Insya Allah itu intinya itu istiqomah seperti kata Ustaz tadi ya, istiqomah. Kalau nggak istiqomah ya anget-anget tai ayam istilahnya itu nggak akan berhasil, nggak akan ada hasilnya. Bagaimanapun metodenya sebagus apapun, fasilitasnya sebagus apapun, kita menghambur-hamburkan uang, misalnya kita selalu memberikan reward kepada anak-anak kita, tapi kita nggak istiqomah, kadang hayu, kadang enggak, ya sudah. Ya. Yang ada istilah buahnya mengkel yang kagok. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz tadi bisa kita laksanakan seminimal separuhnya. Alhamdulillah jika seluruhnya bisa kita laksanakan. Jazakallah kepada Ustaz yang sudah menyampaikan beberapa kiat-kiatnya. Yang mudah-mudahan dengan yang disampaikan Ustaz tadi, program-program kita di sekolah dan program-program kerjasama kita dengan orang tua itu dapat terlaksana dengan baik, sehingga target dan sebagainya bisa tercapai dengan maksimal, insyaallah ya. Ada Ustaz, ada kalau khair. Selanjutnya si KBM, evaluasi KBM. Insya Allah saya sendiri akan membawakan ya. Langsung saja ya. Ini evaluasi KBM ini masih ada hubungannya dengan apa yang disampaikan Ustaz tadi ya. Evaluasi KBM. Oh, pertanyaan. Oh iya. Apa ada yang terlewat? Ada pertanyaan dari orang tua santri, dari Bapak Ibu sekalian. Dijawab dengan lisan. Ada yang perlu dijawab dengan lisan? Ini. Silakan, dipersilakan. Yang mau bertanya langsung atau ya, Kat? Ya. Ustaz, ini kan. Mana sih, nggak ada? Oh ya. Dari siapa? Nggak ada, Kat. Dari Abu Aisyah.
Ustaz sudah melihat Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya tanggung jawab ini dari Abu Aisyah ya. Metode apa nih yang bagus untuk anak yang pengucapan? Yang mana sih? Yang mana sih? Saya baca ya, metode apa yang bagus untuk anak yang pengucapan makharijul hurufnya kurang tepat. Apa kita biarkan dulu karena kondisi anak yang memang lumrah keterbatasan komunikasi, masih belajar bicara, ya, atau kita dapat merubahnya sebagaimana dan bagaimana metodenya. Afan terkadang poin ini yang bikin kita sedikit emosi kalau murojaah di rumah. Ya, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang sangat bagus ini, ya, dan ini ya kita alami semua ya. Anak-anak itu pengucapannya masih belum ya, masih belum. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, secara filosofi mengajarkan anak, ya itu adalah sesuai dengan tahapan. Jadi tidak bisa kita mengharapkan anak itu sempurna dalam waktu yang bersamaan. Misalnya, anak belum bisa fasih mengucapkan huruf kha. Ya hari itu kita betulin dikit-dikit, tetapi ketika anak masih salah, itu nggak usah disalahkan. Saya pernah belajar ya untuk sanad surah Al-Fatihah, itu saya diajari ya ketika saya setoran itu saya tidak disalahkan. Jadi gurunya itu nggak pernah menyalahkan muridnya. Jadi cukup mencontohkan bacaan yang betul. Jadi gurunya hanya mencontohkan bacaan yang betul. Saya salah nih. Saya cuma diketuk aja pakai meja, kemudian ustaznya mencontohkan ya, bacaan yang betul, memperbaiki dari kesalahan saya. Tidak dikatakan, oh jangan begitu. Nggak ada. Bahasa-bahasa pribadi nggak ada. Bahasanya itu adalah bahasa pembetulan aja. Ya, misalnya saya kurang tepat, ya, ustaznya langsung mencontohkan bacaan yang tepatnya seperti apa, yang seharusnya diucapkan. Nah, jadi itu yang pertama, jadi mengurangi beban. Ketika anak diajar ke pengucapan yang benar, ya, misalnya huruf kha tadi, misalnya anak kurang baik pengucapannya, maka jangan disalahkan, ya, tidak disalahkan, tapi cukup dicontohkan saja. Sambil suasana nyaman enak ya, dicontohkan aja. Nah, gitu kan misalnya anak latihan apa? Khalaqa. Seperti itu ya. Khalaqan jadida ya, misalnya ketika Iqra ya, ketika kita baca itu sampai kepada huruf kha, maka orang tua mencontohkan yang baik. Anak belum bisa, ya udah sabar. Jangan diharapkan harus bisa saat itu. Ya. Tapi sering itu. Jadi pengucapannya misalnya target hari ini kha, sampai 1 pekan itu penekannya di kha misalnya. Ya udah itu dulu. Jangan langsung semua huruf harus pengucapannya benar. Ya. Itu bertahap ya, namanya anak-anak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi bukan kita biarkan aja, tidak. Justru kita harus mengambil poin ketika itu masih anak-anak pengucapannya dengan pengucapan yang benar, tetapi cara masukinya pelan-pelan. Bu, kalau kita ada botol PPO atau botol minyak kayu putih,
Kemudian cara mengisi botolnya itu kita guyur pakai minyak kayu putih 1 ember, kira-kira masuk nggak ke botol itu? Nggak bakal masuk, tumpah semua. Tetapi harus pakai selang kecil, suntikan kecil, dimasukin ke dalam botol minyak kayu putih, baru itu masuk. Ya. Dan nggak bisa langsung pakai ember diguyur semuanya. Logikanya begitu ya, mengajarkan makharijul huruf ataupun tahfidzul Quran itu dengan pelan-pelan, sabar dan tanpa menyalahkan, ya. Agar beban anak itu nggak terlalu berat, ya. Untuk belajar Al-Quran kalau bisa jangan diberat-beratin, ya. Ya, sudah bagus, ya, sudah alhamdulillah, begitu aja terus, ya. Itu ya, ada lagi nggak pertanyaannya? Udah satu aja. Silahkan. MC, mau dibuka pertanyaan lagi apa? Baik. Demikian tadi ya, pertanyaannya sudah dijawab. Mungkin ada sedikit tambahan dari saya masalah mengajarkan makharijul huruf kepada anak-anak. Kalau dari saya, dari kami itu, untuk anak-anak belum seberapa ditekankan makharijul huruf, terutama yang susah. Ya, terutama yang susah. Jangankan anak-anak, saya belajar bertahun-tahun masih ada yang belum tepat mengucapkan makharijul huruf karena makharijul huruf itu berhubungan dengan sifatul huruf. Ya. Jadi untuk anak-anak di kami di sekolahan ini yang kami tekankan adalah makharijul huruf yang ringan, ya, yang tampak dengan mata, tampak kasat mata. Misalnya huruf sa, za, dan zo itu yang wajib, ya. Sa, za, zo itu yang sangat kelihatan, ya. Bagaimana cara mengucapkan huruf sa, za, dan zo itu misalnya harus dengan mengeluarkan sedikit ujung lidah, itu saja. Supaya nanti pada saat baca, karena ayat juz 30 ini banyak menggunakan 3 huruf itu. Jadi itu. Terus yang kedua adalah penekanan di konsistensi gunah. Gunah, baik itu ikhfa, baik itu idgham bi gunah maupun iqlab. Itu gunahnya harus konsisten. Dan ketiga adalah panjang pendek mad tabi'i. Mad 2 harokat, baik mad badal, mad iwad maupun mad asli mad tabi'i. Itu. Karena mad tabi'i itu mad yang panjang 2 harokat itu kadangkala sering berpengaruh di makna. Kalau mad tabi'inya kepanjangan bisa mempengaruhi artinya berubah. Itu. Jadi untuk masalah makharijul huruf itu hanya 3 itu yang sangat ditekankan. Dan satu lagi salah lam. Lam sukun itu kebanyakan sama tak, ya. Lam sukun dan tak sukun itu kebanyakan masih menggunakan makhrajnya punya sa dan za dan zo. Padahal tidak seharusnya, itu ya Pak ya. Itu untuk makharijul huruf. Jadi untuk tahsin, perbaikan bacaan di TK tahfiz untuk anak-anak ini yang ditekankan adalah konsistensi gunah, konsistensi mad tabi'i, mad panjang 2 harokat atau qasr, ya, mad qasr namanya. Adalah makharijul huruf yang tampak, yang kasat mata. Dan satu lagi adalah pelarangan menambahkan hamzah sukun di belakang kata. Misalnya untuk membaca surat An-Nazi'at ayat pertama, wan-nazi'ati warqa, seharusnya seperti itu karena mad iwad. Tapi kadang wan-nazi'ati warqa itu penambahan hamzah sukun di belakang kata ko. Gitu. Jadi itu yang penting banget di TK tahfiz seperti itu. Jadi target utamanya itu, misalnya ya Pak ya. Kalau cukup dari saya, Ustaz, mungkin ada nambahan lagi, Ustaz? Terima kasih. Luar biasa, lebih detail lagi ya, sesuaikan dengan kondisi anak. Kalau masalah ya, kalau masalah lafal lidahnya mungkin ya belum seberapa ya, misalnya belum bisa mengucapkan ro karena memang keterbatasan di vokal, ada yang misalnya speech delay gitu kan, masih kesulitan merangkai kata demi kata dalam satu ayat itu banyak banget ya untuk tahun ini. Alhamdulillah apapun keadaannya di sekolah ada beberapa yang susah, kesulitan menggabungkan potongan kata-kata dalam satu ayat. Itu ada. Dan itu sudah dipermaklum buat kami. Karena apapun itu memang itu semuanya sudah dari Allah ya, anugerah dari Allah ya, apapun kondisinya. Yang penting nanti di belakangnya adalah usaha orang tuanya semaksimal mungkin, insya Allah ya. Ini pertanyaan selanjutnya. Ustaz, kalau ada pertanyaan selanjutnya.
Iya, sambil menunggu pertanyaan, saya tambahkan sedikit. Ketika kita ingin memiliki anak hafal Al-Quran, menjadi ahlul Quran, maka langkah-langkah orang tua memilihkan lembaga pendidikan yang tepat buat anak-anak kita. Jadi bisa jadi kita nggak maksimal ya, banyak kekurangannya di rumah. Tetapi sehabis SD, ya, syukur ketika SD itu sudah diberikan lembaga pendidikan yang bisa membentuk karakter anak. Kalau kita nggak mampu, tapi kalau kita mampu dokohin sendiri pendidikan anak lebih baik ya. Anak itu bisa membaca Al-Quran dari kita sendiri sebagai orang tua, atau bisa menghafal hafalan Al-Quran bersama dengan orang tuanya, mengejar hafalan juga sama. Jadi proses sebagai penghafal Al-Quran itu bersama-sama ya dengan orang tua itu lebih bagus. Tapi apabila kita memiliki ibadah, maka pilihkanlah lembaga yang memang sesuai dengan visi misi hidup kita. Ya, kita punya visi keluarga Al-Quran, ya, kemudian memilihkan pendidikannya dengan pendidikan Al-Quran. Sangat tepat sekali Bapak Ibu sekalian menitipkan pendidikannya di TK Tahfidz, ya, dibimbing Umi Mega dan kawan-kawan, ya insya Allah anak kita mengenal ya dasar menghafal Al-Quran, ya berkarakter Al-Quran, dan nantinya bisa menjadi bekal untuk melanjutkan sekolah Al-Quran di jenjang SD. Nah, seperti saya dan keluarga ya, istri itu mengakui kelemahan kami karena istri ngajar di sekolah full day school dan saya juga banyak mondar-mandir ya, ini apa, ngurusin lembaga ya dan yayasan. Hanya kalau kita memahami bahwa kita ini kurang dalam menemani anak belajar Al-Quran, maka selepas SD ya anak itu dipesantrenkan. Jadi semenjak SD kita sampaikan kamu nanti pesantren. Selepas SD kamu pesantren. Nah, ketika pesantren, nah disitulah kita hanya mensupport. Tetapi dasar-dasar menghafal Quran, dasar-dasar bisa membaca Al-Quran itu sudah kita bekali, serta mental bahwa nanti kamu menjadi santri ya Al-Quran dan menghafal Al-Quran ya. Kamu menjadi penghafal Al-Quran seumur hidup itu kita sudah sampaikan ketika sebelum pesantren. Nah, bahwa kamu nanti harus mandiri, kamu nanti harus taat kepada aturan, disiplin ya, dan sebagainya itu kita sampaikan. Ya. Alhamdulillah atas izin Allah ya, kekurangan kami orang tua itu di rumah itu Allah tambah ya, berikan ya tambahan ketika anak itu bisa di pesantren, dan ya anak pertama, kedua, ketiga, keempat itu Allah kasih ya selesai setor 30 juz ya. Jadi yang kelima dan keenam itu, yang kelima sekarang itu sedang menghafal di pesantren, yang keenam itu Mahmud masih di SD Tahfidz. Jadi kelemahan kita ya kita tahu ya, kemudian kita punya tugas untuk mengantarkan ya dasar-dasar membaca Al-Quran, dasar-dasar menghafal Al-Quran. Kemudian nanti selanjutnya estafet selanjutnya adalah kita titipkan ke pesantren-pesantren ya untuk meneruskan 30 juz. Ya demikian mungkin, selain kiat-kiat tadi, yaitu langkah selanjutnya adalah ya kita bisa mengantarkan anak-anak kita ke pesantren yang sesuai, kemudian sampai nanti anak kita mendapatkan sanad ya, sampai menjadi memahami qiraah dan menjadi ahlul Quran, sehingga nanti bisa berkontribusi kepada masyarakat ya sebagai orang yang ahli di bidang Al-Quran dan bermanfaat bagi umat dan agamanya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan tambahan dari materi saya tadi. Baik,
alhamdulillah ya ada tambahan dari Ustadz beberapa. Kembali lagi ke acara selanjutnya tadi adalah evaluasi KBM yang sudah berjalan dari semenjak awal semester 2 semester pertama ini Juli ya, pertengahan Juli sampai dengan ini bulan Oktober itu ditambah lagi diambil dari pelaksanaan UTS PTS pengambilan penilaian tengah semester kemarin. Berdasarkan dari pelaksanaan PTS tersebut ternyata bisa diketahui ya apa namanya masih ada beberapa apa sih ya bisa dibilang kendala ya. Kendala dari beberapa anak-anak itu memang yang belum bisa maksimal mengikuti program yang dijalankan. Wallahu a'lam itu faktornya dari mana ya. Tapi kami menghimbau, kami mengharapkan itu sekali lagi kerjasama dari orang tua sekalian, bagaimana untuk mengondisikan anaknya di rumah itu agar bisa mengikuti target-target yang dijalankan di sekolah. Mohon kami bawakan bekal itu buku-buku buku mutabaah. Nah, itu indikasinya bisa dilihat dari buku mutabaah. Ketika dibuka buku mutabaahnya ternyata masih kosong. Ya, banyak yang masih kosong. Jadi itu terkesan seperti tidak ada respon dari dari orang tua ya. Buku mutabaah itu adalah kunci banget ya ke kesinergian antara sekolah dengan rumah itu indikatornya dari buku mutabaah. Karena di buku mutabaah itu sudah ditulis-tulis pesan-pesannya bagaimana, apa yang harus dilakukan nanti di rumah seperti apa gitu ya. Misalnya, hari ini selesai menghafal ayat 1 sampai 3 misalnya, terus nanti di PR-nya untuk besok itu sudah ditulis, PR untuk besok adalah ayat 4 sampai 6 misalnya gitu ya. Jadi begitu besok sudah masuk kelas itu sudah, minimal sudah punya bekal pernah mendengarkan ayat 4 dan sampai 6 di rumah. Jadi begitu besok ditalkin di sekolah itu sudah, tidak terlalu kesulitan, sudah tidak asing lagi dengan bunyi ayat-ayat tersebut. Target ya, BBQ itu untuk 1 semester adalah selesai buku 1, buku Usman ini, ya, itu 1 semester minimal, ya. Kalau untuk kelas saya sih alhamdulillah kelas online sama offline-nya itu alhamdulillah sudah, melebihi target. Walaupun ada 1, 2 yang ini, tapi secara garis besar ya. Tapi ada juga di kelas-kelas lain itu yang masih kurang dari target. Nah, itu untuk BBQ sudah ditulis jelas, hari ini belajar membaca Quran itu halaman 5 baris 1 sampai 2 misalnya. Terus sama gurunya ditulis, lanjutkan, selesaikan di rumah. Nah, itu di rumah tolong diikuti ya, diselesaikan. Tulis di bagian bawah ada kegiatan di rumah itu ada, ditulis baris 3 sampai selesai. Lancar, ulang atau bagaimana. Besok itu buat bekal guru besok pagi di sekolah. Dibuka buku mutabaahnya ketika mau baca BBQ itu mau baca, oh tadi malam sudah dibaca di rumah. Oh lanjut. Guru tinggal melanjutkan halaman selanjutnya. Itu insya Allah akan mempercepat tercapainya target. Ya. Mempercepat tercapainya target. Pun untuk materi-materi yang lainnya, hadis doa misalnya. BBQ itu bimbingan baca Quran. BBL itu bimbingan baca Latin. Jadi untuk yang baru belajar. Ya. Kalau untuk BBL mungkin di TK Tafis ini hanya dasar-dasarnya. Dasar-dasar mengenalkan huruf ya. Mungkin belajar membaca 2 suku kata itu saja. Jadi mohon sekali lagi kerjasamanya ya, indikatornya itu dari buku mutabaah. Kalau buku mutabaahnya kosong untuk kelas saya misalnya saya tanya, "Tadi malam udah dibaca belum?" "Belum." Ya, itu untuk yang berhubungan dengan pelajaran sehari-hari ya. Belum lagi untuk masalah, adab keseharian. Misalnya di sekolah sudah diajarkan, "Nak, minum pakai tangan kanan." Di sekolah di rumah tolong di follow up. Jangan biarkan ketika anak minum dengan tangan kiri karena besok ke sekolah akan membawa dari rumah tadi. Besok dia masih minum tangan kiri. Atau misalnya, "Nak, tadi pagi siapa yang sholat subuh?" "Aku enggak." "Ya udah, kenapa? Enggak dibangunkan." "Ya udah nanti bilang sama uminya, bilang sama abinya minta dibangunkan bila perlu diguyur dengan air." Besok umi enggak mau ada yang enggak sholat subuh ya. Besok ditanyakan lagi, "Tadi pagi siapa yang sholat subuh?" "Enggak." "Kenapa?" "Enggak dibangunkan."
Itu alasannya ya. Anak itu sangat jujur ya. Jadi tolong ya, biar tercapai sinkronisasi antara sekolah dan rumah karena jujur saja waktu sekolah itu cuma 2 jam, itu untuk bagi-bagi satu kelas minimal 7 anak per berapa pelajaran dalam sehari Al-Qur'an dan, Al-Qur'an itu termasuk tahfiz sama BBQ ya, belum akademik ya dasar-dasar akademik yang lainnya, belum ditambah lagi dengan pembiasaan ibadah salat sunnahnya, salat duha, itu udah per anak itu cuman dapatnya tuh berapa menit porsi dalam sehari pertemuannya itu kan. Jadi, lebih banyak waktu di rumah. Jadi tolong itu yang sudah didapat dari sekolah diaplikasikan di rumah gitu. Ya, mudah-mudahan tidak memberatkan ya, karena guru sekolah itu tugasnya hanya membantu ya, Pak, ya, Bu, ya. Hanya membantu, memfasilitasi, merangsang. Misalnya anak yang tadinya belum belum mau menghafal, nah di sekolah tiap hari diajak menghafal, tiap hari diajak mendengarkan Al-Qur'an, insyaallah ya, hanya membantu, ya. Mudah-mudahan, untuk ke depannya, eee, bisa lebih efektif lagi kerjasama kita ya, Pak, ya, Bu, ya. Apa namanya, sehingga hasilnya lebih maksimal lagi. Kita memang tidak berpatokan di hasil, tapi berpatokan di usaha. Seperti Allah bilang, Allah itu hanya melihat kerja kita, bukan hasil kita. Kerja kita sudah seperti apa, ya, dan kerja itu tidak akan mengkhianati hasil. Kerja kita udah maksimal apa belum, gitu ya. Terus, "Gimana Mi, anak saya begini begini." Nah, orang tua yang lebih paham dengan anaknya. Ketika anak di sekolah bisa nurut sama gurunya, kenapa sama anaknya sama orang tuanya nggak nurut, gitu ya kan. Jadi orang tua yang lebih paham dengan bagaimana anaknya, maunya seperti apa, terus biar nurut bagaimana, gitu ya. Jadi sama sih, saya juga mengalami dilema seperti itu. Jadi kami nih, guru-guru di sini tuh tidak omong doang untuk menyampaikan, harus begini harus begini," karena alhamdulillah kami di antara guru-guru di sini termasuk ustadz ya, Tat, ya, anaknya itu penghafal Al-Qur'an. Jadi sudah ngerasain gimana capeknya jadi orang tua penghafal Al-Qur'an. Capek, Bu, capek lahir, capek batin karena kita harus biasa mengendalikan mengendalikan, ya Allah, mengendalikan semuanya ya. Ketika anak sudah datang apa namanya, mood hafal, ah, ya enak kita. Tapi ketika datang bad mood-nya, Masya Allah, segala daya upaya kita kerahkan supaya anak tetap murojaah apapun apapun ininya, apapun kendalanya, gitu. Jadi, bukan hanya omong kosong, "Ah, teori mah enak, memegang ngomong doang mah enak, nggak jalani." Jalani, Bu, lebih dulu kami ya. Insya Allah ya, seperti itu. Mudah-mudahan untuk ke depannya bisa lebih maksimal lagi kerja sama kita. Terus, tadi ada menyambung satu satu lagi ya, Pak, ya, Bu, ya, maaf, satu lagi yang perlu saya sampaikan, mulai dari tadi yang salah satu, poin cara mengajarkan anak menghafal Al-Qur'an itu adalah yang mulai dari diri sendiri. Jadi, orang tua mulai mendekatkan diri dengan Al-Qur'an, yang belum lancar baca Al-Qur'an silahkan belajar baca Al-Qur'an, yang pengen menghafal belum ada ini silahkan menghafal itu ya. Nah, alhamdulillah kami dekat Tapis insyaallah sudah akan mulai melaksanakan program tahsin orang tua. Tapi mohon maaf ini kembali lagi masih untuk ibu-ibu ya, karena ibu itu gurunya ya, ibu yang terjun langsung. Bapak-bapak mah kepala sekolah ya, ibu yang terjun langsung. Jadi untuk sementara hanya bisa untuk ibu-ibu yang, apa namanya, mengikuti tahsin orang tua di sekolah ya, untuk lebih lengkapnya nanti disampaikan di grup, insya Allah mulai pekan depan sudah bisa berjalan. Jadi tahsin di sekolah itu kami bagi dua metode, yang pertama offline, yang kedua online. Ya, nanti akan follow up-nya nanti akan lebih detailnya saya, rancang dulu yang offline hari apa, yang online hari apa, jamnya dan sebagainya. Ya, insya Allah itu ya. Dan mohon ini termasuk sebenarnya ini program yang sangat penting ya, tujuannya adalah untuk menyamakan menyamakan bacaan anak dan orang tua. Supaya anak tidak bingung ketika nanti, apa namanya, harus membaca Al-Qur'an yang sesuai dengan diajarkan gurunya, tetapi ketika di rumah, ketika didampingi murojaah sama orang tuanya tidak sama dengan apa yang dia ajarkan oleh gurunya. Nah, anak ini bingung dan itu akan sangat berpengaruh di kualitas. Kami mengutamakan kualitas ya, kami mengutamakan kualitas dengan meminimalisir sekali itu kesalahan ketika membaca Al-Qur'an. Sedikit tapi bermutu, insyaallah ya. Dan apa namanya, sekali lagi murojaah juga ya, murojaah. Murojaah itu wajib, bagi seorang penghafal Al-Qur'an murojaah wajib.
menambah hafalan sunnah. Kata siapa namanya, Abdul Al-Basfar, hafalan sedikit tapi mungkin dan bagus itu lebih baik. Jadi yang diutamakan adalah kualitas. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa, terjalin kerjasama yang sinkron, yang sinergis ya. Silahkan sampaikan segala keluh kesah orang tua masing-masing ya, Bapak Ibu, bisa langsung ke guru. Ya ke guru dulu ya Tat ya, bukan ke kepala sekolah ya Tat ya. Ya, bisa silakan disampaikan langsung ke, wali kelas masing-masing ya, segala keluhannya gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu ya, namanya orang ngeluh kadang-kadang nggak nyari solusi ya. Kadang-kadang cuma untuk diarahkan saja udah lega gitu ya, namanya orang ya. Bapak Ibu ya, kalau ada pertanyaan yang belum jelas bisa disampaikan lewat chat, nanti bisa dijawab di luar acara ini. Insyaallah cukup dari saya ya untuk, evaluasi KBM. Eee, sudah ya? Cukup ya Ustadz? Cukup Umi? Cukup insyaallah ya. Alhamdulillah, rangkaian acara demi acara pada hari ini telah kita lalui. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini Allah ridho, Allah berikan rahmatnya, Allah berikan barokahnya, dan tibalah kita di penghujung acara yaitu doa. Silahkan tafadhol Ustadz, doa yang disampaikan oleh Ustadz Saleh. Monggo Tat. Doa penutup Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Sampailah kita pada penghujung acara, yaitu kita menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar pertemuan ini menjadi barokah, pertemuan yang bisa membawa aplikasi dalam amal-amal ibadah kita, terutama dalam amal ibadah tarbiyatul aulad ya, mendidik anak-anak kita untuk menjadi penghafal Al-Quran seumur hidup ya, dan menjadikan hidupnya ya kelak mati mulia bersama Al-Quran, dan nanti di akhirat ya dimuliakan Allah, ditingkatkan derajatnya oleh Allah karena sebab Al-Quran. Dan kita semuanya menjadi keluarga-keluarga yang nanti bertemu, bisa reunian di pelat Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb kami, Engkau Maha mengetahui ya Allah bahwa kami berkumpul dalam Zoom meeting ini ya Allah, dalam rangka cinta kepadamu, dalam rangka mencintai Al-Quranmu, dalam rangka menepati amanah yang Engkau berikan berupa anak-anak yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah ya Rabb kami, mudahkanlah kami dalam bertaamul, berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga interaksi kami bisa dicontoh kebaikannya oleh anak-anak keturunan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, jadikan kami dan keluarga kami menjadi ahlul Quran, ahlullah, dan hamba-hamba pilihan Allah yang dipilih oleh Allah menjadi penjaga Al-Quran, penjaga kalam Allah yang mewarnai hidup kami, yang mewarnai hidup kami dengan Al-Quran, yang mewarnai hidayah kami menuju kehidupan yang baik dengan Al-Quran. Ya Allah ya Rabb kami, jadikan ya Allah kami orang-orang yang mendapatkan hidayah dengan ilmu-Mu ya Allah, dengan Al-Quran-Mu ya Allah. Matikan kami dengan Al-Quran ya Allah. Hidupkan kami di akhirat dengan kemuliaan Al-Quran ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb kami, masa pandemi ini ya Allah begitu menyita ya Allah, mempersempit gerak kami ya Allah dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kami menjadi sangat minim ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, aku ridho bahwa ini adalah musibah, cobaan yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, untuk segera ya Allah kami keluar dari wabah ini ya Allah, sehingga ruang gerak kami ya Allah untuk mencintai-Mu, untuk mencintai kalam-Mu ya Allah lebih leluasa untuk mendakwahkan Al-Quran ini ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan adanya pandemi yang Engkau segera singkirkan ya Allah,
menjadikan kami bisa bertemu dengan anak-anak kami, murid-murid kami dengan waktu yang cukup ya Allah untuk mengajarkan kalamullah ya Allah, rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, selamatkan kami, guru-guru kami, seluruh orang tua, santri TK Tahfidz dan anak-anak kami ya Allah. Selamatkan dari wabah ini ya Allah. Hindarkan dari tertularnya wabah ini ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang mensyukuri segala nikmat yang Kau berikan. Rahmatika ya arhamar rahimin. Terutama ya Allah untuk kebaikan negara kami ya Allah. Kokohkan ya Allah kalimat tauhid di negara ini ya Allah. Berikan kami pemimpin ya Allah yang taat kepadamu, yang takut kepadamu, yang takut dengan hukum-hukum-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kami ya Allah, rakyat bangsa Indonesia kedamaian ya Allah, keadilan ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tenggelamkan ya Allah orang-orang yang benci kepada Islam ya Allah. Ya Allah, kalahkanlah ya Allah persatuan mereka ya Allah. Sadarkanlah bangsa kami ya Allah untuk menuju ibadah kepadamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin. Terima kasih atas panjatan doanya. Semoga Allah kabul apapun hajat kita, apapun keinginan kita, karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan dibanding yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Tiba di penghujung acara, saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila apa yang saya sampaikan baik dari kata-kata saya, dari sikap saya, dari gerak tubuh saya hari ini ada yang tidak berkenan, kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dan saya atas nama sekolah mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan acara kita perdana hari ini banyak kendala, banyak kekurangannya dan sedikit melebihi target waktu yang sudah ditentukan. Karena memang ternyata namanya orang ngobrol itu kadang-kadang lupa waktu. Ya, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini, apapun yang kita ucapkan hari ini meninggalkan bekal pahala untuk kita semua sehingga layak untuk kita jadikan hujah ketika kita nanti berhadapan dengan Allah Rabbul Izzati di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, akhirnya sebagai penutup acara hari ini bersama-sama kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti kepada Umi semuanya, Ibu semuanya yang belum meluangkan waktunya ya. Pamit duluan Ibu ya. Ada Ayubi tuh. Ayubi ya itu ya. Terima kasih Umi. Terima kasih. Terima kasih Semuanya, jazakumullah. Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kita pulang dulu dengan tutup. Siti Barkah itu Umi Bun ya. Enggak, udah saya mute kok. Makasih banyak Umi Ais.